Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adri Ramadan dari kelas PAI 4D dengan NIM 0111240195. Nah, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Di sini saya akan membahas salah satu kajian teori yang dibahas di mata kuliah ini, yaitu tentang kode etik nasional. Nah, apa itu kode etik nasional? Kode etik nasional di Indonesia dulu ya kita ngebahasnya. Sebelum jauh sebelum kode etik ini dimulai di Indonesia, Islam itu sudah membangun kode etiknya sendiri, yaitu ada suatu tradisi keilmuan yang sangat kuat di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Lantas, apa saja persamaan, perbedaan, dan bagaimana penerapan keduanya, yaitu penerapan tradisi keilmuan dan juga kode etik nasional. Nah, yang pertama, kode etik nasional itu adalah serangkaian norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan organisasi profesi, dibuat sebagai pedoman bersikap, menjaga profesionalisme, integritas, serta melindungi kepentingan masyarakat. Sementara itu, tradisi keilmuan Islam adalah budaya intelektual yang menjadikan pencarian dan pengamalan ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi ini berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari adab dan akhlak. Nah, jadi kode etik nasional itu, kalau kode etik nasional itu serangkaian peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang dan organisasi profesi untuk menjaga profesionalisme, untuk menjaga sikap, dan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan tradisi keilmuan Islam itu budaya intelektual Islam yang bersumber berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Nah, itu bedanya. Kemudian kalau keduanya dikomparasikan, bagaimana? Kalau keduanya disandingkan, itu ada persamaannya atau ada persamaannya enggak? Ada persamaannya, yaitu kedua-duanya sama-sama ingin membentuk manusia yang jujur, yang berintegritas, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat. Tapi selain ada persamaannya, tentu juga ada perbedaannya. Yang pertama, sumber nilainya tentu berbeda. Kalau tradisi keilmuan itu berdasarkan dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, sedangkan kode etik nasional itu bersumber dari hukum dan norma sosial yang sudah terbentuk. Itu perbedaan pertama berdasarkan sumber nilainya. Perbedaan kedua yaitu berdasarkan tujuannya. Kode etik nasional bertujuan atau berfokus kepada profesionalisme dunia kerja, sedangkan tradisi keilmuan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian perbedaan ketiga itu ada berdasarkan dari dasar nilainya. Maksudnya gimana dari dasar nilainya? Kode etik nasional itu didasarkan pada kesepakatan sosial dan hukum. Sedangkan tradisi Islam didasarkan pada akidah, pada syariat, dan akhlak. Nah, jadi kalau di kode etik nasional itu dasar nilainya itu dari sosial, dari masyarakat, dan hukum yang berlaku di sekitar masyarakat tersebut. Sedangkan kalau di tradisi keilmuan Islam, dasar nilainya itu pada akidah, pada syariat, dan akhlak yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian perbedaan yang keempat, ada sanksi. Pelanggaran kode etik berdampak pada sanksi administratif atau hukum duniawi, seperti misalnya ya penjara atau diturunkan pangkatnya begitu. Itu sanksi. Sedangkan dalam Islam
Tradisi keilmuan Islam ada sanksi juga, yaitu seperti nanti masuk neraka, pertanggungjawaban moral dan spiritualnya nanti di hadapan Allah kelak ketika hari penimbangan amal, hari akhir lah nanti ya. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu ada orientasi. Kode etik mengatur hubungan antar manusia atau hablum minanas. Sedangkan tradisi keilmuan Islam tidak hanya mengatur hablum minanas, yaitu mengatur juga hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Terus kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata? Di dunia akademik atau di dunia pendidikan, kode etik mengajarkan kita menghindari plagiarisme dan taat aturan kampus. Tidak boleh kita ngikut-ngikut orang plagiarisme dan harus taat pada aturan yang sudah berlaku. Sedangkan di tradisi Islam kita harus menyempurnakan amal kita dengan niat ikhlas, menghormati guru serta bersikap rendah hati. Adapun jika di dunia profesional, kode etik memastikan kita bekerja adil dan disiplin. Sementara tradisi Islam memandang pekerjaan sebagai amanah, sehingga kita tetap berbuat baik meski tanpa pengawasan manusia. Nah, kesimpulannya, kode etik nasional dan tradisi keilmuan Islam bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi, saling berdampingan, saling berjalan bersama. Integrasi keduanya melahirkan insan yang tidak hanya cerdas dan profesional, tetapi juga berakhlak mulia dan berorientasi ibadah. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Jadi semoga kita semua bisa menjalankan kode etik nasional dan tradisi keilmuan Islam dengan secara benar dan secara seimbang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.